Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pakai semua sudah. Data pakai semuanya. Alhamdulillah, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di episode dan gelombang yang sama dalam rangka majelis Al-Quran yang mana kita oleh Allah diberi Alkitab suci yang mana kata Allah, orang-orang yang telah kami beri kitab kemudian mereka membacanya sebagaimana mestine, mereka itulah orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Kepadanya di sini ini adalah Al-Qur'an. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bih fa ulaika humul khasirun. Yang dulu pernah kita kaji bersama di sini bahwa alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami beri kitab. Mati aja nih. Atau ini aja. Udah, mati. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Al-Qur'an. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, kitab suci maksudnya. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Yatslunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatihi, sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepadanya. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bih, barang siapa yang ingkar kepada Al-Quran, fa ulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Mari kita, Allah takdirkan datang kula panjenengan diparingi iman bahwa Al-Quran ini bukan buku biasa, bukan omongan biasa, tetapi dawuhnya Allah. Dawe Gusti Allah. Jadi uang niku lek akeh maca Quran berarti omong-omongan dengan Allah. Niru omongane Gusti Allah. Niru dawe Gusti Allah. Kalau terus berulang-ulang membacanya, berarti berulang-ulang niru dawe Gusti Allah. Subhanallah. Tak terasa lambe kita ini apa? Ketempelan
wahyu. Masya Allah. Seolah-olah Jibril beri wahyu. Omong-omongan, berkomunikasi terus. Niru dawe Gusti Allah. Ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan orang bisa begitu. Berarti orang yang ahli baca Al-Quran itu luar biasa. Ya, apalagi mau menghafalkannya, mau membacanya, mau baca Al-Quran, mau menghafal Al-Quran. Luar biasa. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Cak niki masuk 27. Oh. Intu bedu niku nggih. Baik. 7271. Ini membicarakan kalau kula panjenengan menampakkan sedekah, ya. Menampakkan sedekah itu maksudnya dengan tujuan agar dicontoh oleh orang lain, itu bukan riya namanya. Misalnya ditampakkan di depan anak-anak kita, murid kita, saudara kita, ditampakkan. Bukan karena pingin dilem, tapi biar dicontoh. Itu lain lagi itu. Ini ayatnya. Ini bicara tentang kalau kamu menampakkan sedekahmu, ya, tapi
di sini dalam hati kita niatin agar supaya dicontoh, agar supaya ditiru, lebih-lebih kepada anak-anak kita. Bahkan orang tua itu kadang-kadang kalau ke masjid bawa uang, yang disuruh masukkan ke ke kotak amal itu biasanya anaknya. Lele, ini taruh sana. Dalam rangka apa itu namanya? Mengajari. Nah, itu hal seperti itu kata Allah adalah perbuatan yang baik. Kalau kamu menyembunyikannya, memberinya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus bagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi sedekah itu bukan hanya dapat pahala menutok buatan. Sedekah itu juga bisa menghapus dosa. Jadi misalnya ada orang sedekah, bukan hanya dapat imbalan pahala buatan, bukan hanya itu. Tetapi orang sedekah itu juga Allah akan ampuni dosanya. Mari kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Didengerin dulu. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Hiyah menjadi hi, menetap. Kalau berhenti. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat 271. Ya. Coba kita tengok makna perkata in, jika, tubdu. Ya. Tubdu, jika kalian menampakkan. As-sadaqat, beberapa sedekah. Fani'imma, maka baik. Hiyah, itu. Wa in, dan jika. Tukhfuha, kalian menyembunyikan. Hanya yang tahu Anda, yang tahu kita dan yang diberi saja. Kita dan Allah saja. Bertiga ini aja yang tahu. Jika disembunyikan. Wa tu'tuha, dan kalian berikan al-fuqara kepada orang-orang fakir. Fahuwa, maka itu khairun, lebih baik lakum, bagi kalian. Bahkan kalau dulu Pak ya, orang mau sedekah itu pergi ke masjid, Duhur misalnya, itu cari di tiang-tiang masjid itu mesti ono wong senden turu. Wiritan sampai keturun. Jubahe wong-wong biyen kan sakune gede. Gitu. Nah, pas keturun itu sakune dibuka, diisi satu, ada kantong berisi duit. Moro dimasukno. Dia tidak tahu siapa yang memasukkan. Saking kepinginnya menyembunyikan sedekah, sampai orang yang dikasih pun tidak tahu. Zaman biyen itu gitu. Saking kepinginnya, tangan kiri
tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Maksudnya pada waktu sedekah bukan tangan kiri disingit nodek saku, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kata-kata agar tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan itu maksudnya gak ono wong ero. Gak ono sing ero maksudnya. Jadi mencari orang-orang yang tertidur di pojok-pojok itu, Pak. Di apa? Di tiang, di cagai masjid, pohon kurma yang dihalusno itu biyen itu dikai cagai masjid. Lah wong-wong sing tidur di kono iku gak ero kalau sakune sudah diisi duit. Itu lebih jauh lebih baik karena yang tahu hanya dirinya dan Allah. Ini dipraktekkan Pak oleh orang-orang yang YouTuber sekarang itu, yang dapat YouTubernya yang sudah banyak duit itu, yang sudah dibayar sudah ratusan juta, itu yang kebetulan beriman kepada Allah, dia berbagi Pak. Dia berbagi. Ambil sembako, ya, uangnya keturun di emperan teras trotoar itu, atau pas lagi udek-udek ngadep nyetan misalnya, dia dari kulon naruh sembako itu ditaruh di sebelahnya. Wis orangnya budal wis. Inceng dari jauh, difoto, direkam, ya takutnya kan dipek uang gitu loh maksudnya. Ternyata orangnya sendiri begitu menoleh sudah ada sembako, nangis dan bahkan banyak yang sujud syukur. Artinya tepat sasaran gitu pas di video itu, ya sudah. Yang penting gak dipek wong lewat. Enggak sing yang dituju gak ero. Dicolong uang misalnya. Lah ini maka kenapa kok disyuting itu? Takut terjadi seperti itu. Dan ini sekarang sudah banyak dibuktikan Pak. Banyak dibuktikan seperti itu. Ya. Kadang dicantolno di pintu sembako itu. Cuma di dalamnya ono coblos aku. Lah lain lagi itu. Yang kemarin itu serangan Fajar. Pemilihan wali kota itu, aduh, tidak adil yang kemarin itu. Yang satunya tidak boleh memberi, yang satunya boleh memberi. Yang tidak ngasih, ya mesti aja kalah. Yang ngasih menang dengan cara-cara seperti itu. Nah ini cara-cara kotor. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah hadirin yang saya muliakan, kembali lagi kepada soal sedekah ya. Jadi sedekah itu semakin sembunyi-sembunyi semakin bagus. Tapi kalau dalam keadaan tertentu nggih, sedekah kok mau ditampakkan, maka lihat-lihat dulu, tampakkanlah kepada orang yang kaya medit. Gitu. Ono wong kaya tapi medit, maka tampakkanlah di depan dia kalau kita mau sedekah, biar ditiru, biar tergugah. Kan banyak sekarang semakin kaya semakin medit. Biyen durung duwe kulkas, lek ono sisa-sisa nasi dikekno tonggo, niki yu cek gak mambu tolong makan. Wes sugih duwe kulkas, masuk kulkas sampai mambu-mambu. Baru nek wis keluar jamurnya kayak no tonggo niki yu. Lah kurang ajar iku jenenge. Jamur ono jamure titik. Jadi ternyata manusia itu semakin kaya semakin medit. Biyen gak durung duwe kulkas, ana jajan langsung dikekno wong. Dikekno niki yu tolong ngono, maem meneh iki wis gak enak iki. Ayo. Oh. Duwe kulkas, masuk
Kulkas. Semakin sugih semakin medit. Ancur bisa telur. Intubadu sadaqati fani'immahi. Kalau kau tampakkan sedekahmu itu biar ditiru maksudnya, itu baik. Wa intufuha, tapi kalau kamu sembunyikan, wa tuhtuha, dan kamu berikan al fuqara kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu jauh lebih baik. Kalau disembunyikan jauh lebih baik. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum, tidak cukup hanya mendapatkan pahala. Wa yukaffiru, dan dia akan hapus, Allah akan hapus dosanya, akan hapus ankum dari kalian, min sayyiatikum, dari dosa-dosa kalian. Jadi sedekah itu bisa juga menghapus dosa. Jangan diremehin. Orang nyumbang misalnya, hari ini misalnya ya, kula tempene, nggih, kula mendole, nggih, kula sayure, nggih, kula kerupuke. Oh, itu jangan diremehin, besar pahalanya. Ya. Gitu. Maka sing sering-sering ngoten. Ana kula sing nyicipi mawon, ana sing ngono. Jadi wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, sedekah-sedekah itu juga bisa menghapus dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah, bima, terangan apa ta'maluna kalian kerjakan, khabirun, maha mengetahui. Sekecil apapun Allah mengetahui. Ya. Jadi sedekah kita sekecil apapun itu tidak luput dari catatan malaikat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, coba sekarang ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi. In tubdus sadaqati fani'immahi. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara wa in tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Lagi. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ghufrani, wallahu bima
Wallahu bima ta'maluna khabir. Coba ditiru ya. Khakhikubakh. Khakhikubakh. Khabir. Kok niku latihan ngorok nggih. Lek ngorok kan mesti ngoten. Oh niku latihan kok niku. Itu ngorok itu latihan makharijul huruf. Dapat pahala nih ngorok-ngorok. Latihan membaca kha. Latihan makharijul huruf. Latihan makharijul huruf. Coba khakhikubakh. Khakhikubakh. Ya. Babibubab. Khabir. Itu ada baknya. Babibubab. Ya. Rarirubar. Rarirubar. Khabir. Kok hobbit namanya? Ra-nya itu loh. Rarirubar. Khabir. Nah, jadi kelihatan roknya ya, kelihatan roknya, kelihatan roknya, roknya mati. Wallahu bima ta'maluna khabir. Coba bareng. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah ya, dengan apa saja ta'maluna yang kalian kerjakan, khabirun, itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui ya, terhadap apa yang telah kita kerjakan, terhadap apa saja yang telah dikerjakan oleh manusia, lebih-lebih yang telah dikerjakan, yang telah diamalkan oleh seorang muslim. Allah mengetahui. Allah tidak menyia-nyiakan. Allah tidak membiarkan. Allah tidak membiarkan begitu saja. Tetapi ada balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, itu tidak sia-sia. Sekecil apapun. Bahkan di dalam surat yang lain, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal baik sekecil atom, seujung kuku, pasti dia yarahu, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Begitu juga kebalikannya. Sekecil apapun perbuatan jahat yang telah kita perbuat, dia akan melihat balasannya, kecuali Allah menerima taubatnya. Kecuali Allah menerima taubatnya. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo? Suara saya bisa didengar?
Sambil lalu nunggu itu persiapan masih dicepatkan ya. Silakan yang mau bertanya. Ya. Masih Bang, kan pernah diberitahu kemarin bahwa sebetulnya ini memegang istri itu masih belum batal. Sebetulnya kalau memegang saya memegang istri itu batal. Itu bagaimana Pak? Yang sebenarnya Pak? Kalau menurut Imam Syafi'i Pak, batal. Karena istri itu bukan mahram. Ya, makanya halal dinikah. Kalau seandainya istri mahram, haram dinikah. Siapa mahram itu? Ibu, adik, ya, anak, cucu, mantu, itu haram dinikah. Makanya batal wudhunya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, penelitiannya Imam Syafi'i itu kuncinya Pak ya, halal dinikah berarti, kalau halal dinikah berarti batal. Kalau haram dinikahi, seperti ibu, anak, cucu, mantu, berarti kalau haram dinikahi berarti tidak batal wudunya. Itu patokannya. Nah, menurut imam-imam yang lain, ya, dilihat, misalnya Imam Malik memegang istrinya itu bernafsu apa enggak? Gitu katanya. Kalau enggak nafsu, enggak batal. Paham Pak ya? Kalau sampean megang istri masih anduk-anduk baru keluar dari jeding, wah itu lain lagi. Paham ya? Ada lagi Hambali. Oh, demek tok ya gak apa-apa. Ya Hambali. Ambil Hanafi. Oh, kalau Hanafi begini. Yang dimaksud memegang istri batal itu kalau dikeloni. Nah, itu lain lagi Pak. Tapi kalau Syafi'i tadi itu nyentuh bernafsu atau tidak batal. Paham gak? Nah, jenengan pilih yang mana silakan. Kalau saya cuma ini corong. Saya cuma mencorong aja, menyampaikan saja. Terserah penjenengan memilih yang batal, lebih berhati-hati monggo. Atau memilih yang tidak batal ya monggo. Saya cuma penyambung lidah. Ini saya cuma speaker mawon. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Notone wis mari? Oh sampun. Notone sampun? Oh dereng. Ayo Pak, tanya lagi Pak. Dalam salat dalam salat itu berupa membaca surat Al-Fatihah tapi dalam hati menirukan imamnya. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kan makmuman kan? Ya. Nah, tapi kalau sendiri jangan pola-pola. Enggak sah. Sebelumnya kan sudah baca surat lain. Nggih, enggak apa-apa. Kalau makmuman nggih. Makmuman kan? Ya. Nah, itu pentingnya makmuman. Ringan. Tapi lah gak makmuman, waduh enggak sah Pak. Harus membaca. Ya. Ada lagi? Ya. Waktu apa? Oh nggih. Nggih. Harus tobat Pak. Mengganti. Ada dua caranya.
Kalau zaman dulu masih banyak bolong-bolong, ini ada dua cara nyaurnya. Satu, cukup memperbanyak sholat sunnah yang dulu-dulu ditobati, minta ampun pada Allah. Terus diganti dengan memperbanyak sholat sunnah. Atau cara kedua, cara nyaurnya itu, setiap habis sholat 5 waktu, sholat lagi, niat nyaur. Sampai kapan? Karena tidak tahu jumlahnya, ya sampai mati, sampai berakhir hidup ini. Paham gak? Subuh 2 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Atau kalau berat begitu, cukup sholat sunnah memperbanyak. Paham gak? Baik. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alil. Ya apa rek? Ayo terus no. Tanpa nasi. Oh iya. Minhuma nasina wa 'allimna, minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.